Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Antoni Gunawan dari kelas Mekanika Fluida 03. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari pembelajaran Mekanika Fluida 03 selama ini dengan adanya kesadaran. Jadi, di video sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa em, apa itu kesadaran. Nah, kesadaran yang dijelaskan oleh Pak Dai adalah um, sesuatu yang dasar yang harus kita terapkan dalam pembelajaran kita ataupun aktivitas apapun. Jadi dalam aktivitas lain seperti bekerja, bermain, belajar maupun beristirahat, kita harus memiliki kesadaran dalam melakukan aktivitas tersebut. Nah, uh, menurut saya kesadaran adalah tujuan, ada mengenali tujuan dari melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi mau saat kita belajar, saat kita beristirahat, saat kita makan, atau saat kita bermain, kita harus tahu tujuan dan alasan kenapa kita melakukan hal tersebut atau aktivitas tersebut. Kita menjalaninya karena apa. Jika kita tidak memiliki kesadaran, kita akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut dengan setengah hati ataupun menganggapnya sebagai satu rutinitas saja. Dalam video sebelumnya sudah saya artikan juga bahwa saat diaplikasikan ke pembelajaran, kesadaran memiliki peran yang sangat-sangat penting. Belajar tanpa kesadaran akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal dan tidak optimal. Contohnya adalah saat kita belajar, jika kita tidak memiliki kesadaran kenapa kita belajar, maka akan ada banyak hindaran yang akan muncul saat kita mempelajari suatu materi seperti mekanika fluida. Mungkin yang pertama kita kehilangan fokus dalam kelas. Jadi saat dosen menerangkan materi, fokus kita buyar, kita memikirkan hal-hal yang lain ataupun kita melihat hal yang lain dan tidak fokus dalam pelajaran. Bisa juga saat kita belajar sesuatu, kita kehilangan motivasi atau kehilangan keinginan untuk mempelajari materi tersebut. Nah, itu yang terjadi jika kita mempelajari suatu materi tanpa adanya kesadaran. Karena jika kita memiliki kesadaran dalam pembelajaran, maka hasil yang kita inginkan pasti mencapai maksimal. Jika kita memiliki kesadaran yang benar, karena kesadaran membuat kita menyadari beberapa hal, seperti um, saya akan memberi contoh dalam pembelajaran mekanika fluida. Saat diterangkan oleh Pak Dai, yaitu dosen kami, jika kita memiliki kesadaran dalam pembelajaran, maka kita akan fokus dalam pembelajaran dan mengerti materi-materi yang dijelaskan oleh Pak Dai. Dan jika kita punya pertanyaan, mungkin kita bisa nanya. Nah, namun jika kita tidak memiliki kesadaran, kita akan diam-diam saja atau pasif sebagai mahasiswa dan tidak penasaran akan materi sedalam-dalamnya lagi. Nanti yang kedua juga bisa saat kita diberi tugas oleh Pak Dai, kita menganggapnya sebagai sebuah beban atau sebagai sebuah hindaran yang kita harus lewati begitu saja. Kita saat kita mengerjakan tugas, lalu kita selesaikan tugasnya, lalu sudah selesai. Padahal tugas adalah suatu alat yang diberikan oleh dosen untuk membantu kita mendalami materi yang lebih dalam lagi. Jadi tugas sebenarnya membantu kita untuk mempelajari materi di luar dari kelas, dan tugas juga dapat membuat kita lebih paham lagi dengan materi yang disampaikan oleh dosen pada hari tersebut. Nah, karena itu yang didapatkan jika kita memiliki kesadaran dalam pembelajaran, kita dapat mendapatkan hasil yang jauh lebih maksimal, dan saat ujian atau ada ulangan yang akan datang atau yang sudah dilewati, kita tidak akan melakukan kecurangan dalam pengerjaan ujian tersebut, karena kita tahu bahwa dengan kesadaran bahwa ujian adalah sesuatu alat yang digunakan untuk menguji kemampuan kita sejauh ini, dan jika kita melakukan kecurangan, ujian tersebut tidak akan ada artinya karena kita melakukan kecurangan bukan
bukan hasil sebenarnya dari effort kita. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa.